Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 4 semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat ya. Nah, seperti biasa, sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita bersama-sama untuk membaca basmalah dulu ya anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk kesempatan hari ini kita akan belajar pembelajaran akidah akhlak ya. Nah, untuk pembelajaran 4 ini kita akan belajar mengenai akhlak terpuji ya. Silakan anak-anak perhatikan, mohon disimak dengan baik. Disiapkan pensilnya, bukunya, barangkali ada yang penting silahkan dicatat ya. Nah, untuk materi akidah akhlak terpuji ini kita akan membahas tentang amanah ya. Tapi akhlak terpuji itu ada banyak sekali ya, bukan hanya amanah saja, termasuk sopan, santun, tanggung jawab. Itu juga merupakan akhlak terpuji atau akhlakul karimah ya. Lalu apa itu amanah ya? Amanah itu artinya dapat dipercaya ya, sebab melaksanakan amanat yang dipercayakan kepadanya dengan baik itu. Amanah ini adalah salah satu sifat wajib para Rasulullah ya. Nah, jadi apabila kita itu sudah dipercaya, diberi amanat, diberi kepercayaan, kita harus melaksanakannya dengan baik ya, harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Nah, kalau anak-anak nih diberikan sebuah amanah, apa yang akan kalian lakukan? Sebagai anak yang baik ya, pastinya kita akan menjaga amanah tersebut ya, menjaga amanahnya dengan penuh tanggung jawab ya. Misalnya dikasih uang ibunya untuk bayar pembayaran sekolah ya, kamu harus membayarkannya kepada pihak sekolah, tidak boleh digunakan untuk hal-hal yang lainnya. Itu termasuk salah satu contoh dari amanah. Ya, sekarang kita ke pengertian amanah ya. Nah, jadi secara bahasa amanah itu berasal dari kata bahasa Arab ya, amina ya manu amanatan ya, yang berarti aman atau tidak takut ya. Nah, dengan kata lain, aman adalah lawan kata dari kata takut ya. Nah, dari sinilah diambil kata amanah. Nah, dinamakan aman itu karena orang akan merasa aman itu jika menitipkan sesuatu kepada orang yang amanah. Jadi dia akan merasa aman jika dia menitipkan atau barang atau rahasia kepada orang yang amanah ya, orang yang dapat kita percaya. Secara istilah itu ada sebagian orang yang mengartikan kata amanah itu secara sempit ya, yaitu menjaga barang titipan dan mengembalikannya dalam bentuk semula. Nah, padahal sebenarnya hakikat amanah itu ternyata jauh lebih luas dari itu ya anak-anaknya. Nah, amanah menurut terminologi Islam adalah setiap yang dibebankan kepada manusia dari Allah Ta'ala, seperti kewajiban-kewajiban agama, atau dari manusia seperti titipan harta. Nah, amanah itu adalah jujur dan benar-benar dapat dipercaya ya. Dengan kata lain, jika suatu urusan yang diberikan pada orang yang amanah, maka orang tersebut akan melaksanakan dengan sebaik-baiknya ya. Nah, amanah itu adalah lawan kata dari apa anak-anak? Ya, betul, khianat ya. Amanah terjadi di atas ketaatan, ibadah, al-wadi'ah atau titipan, dan atsikoh atau kepercayaan. Nah, dengan demikian sikap amanah itu dapat berlangsung dalam lapangan yang sangat luas ya. Nah, oleh karena itu sikap amanah merupakan sesuatu yang dipercayakan untuk dijaga, dilindungi, dan dilaksanakan. Selanjutnya makna amanah ya. Nah, makna amanah ini ada 5 macam ya. Yang pertama terkait dengan larangan menyembunyikan kesaksian atau keharusan memberikan kesaksian yang benar ya. Jadi kalau memberikan kesaksian itu harus yang sebenar-benarnya oke. 2. Terkait dengan keadilan atau pelaksanaan hukum secara adil. 3. Terkait dengan sifat khianat ya.
Hai orang-orang beriman, janganlah kamu mengkhianati amanah-amanah yang dipercayakan kepadamu, sedang kami mengetahui. 4. Terkait dengan sifat manusia yang mampu memelihara stabilitas rohaninya ya. Nah, tidak berkeluh kesah bila tertimpa musibah atau kesusahan, tidak melampaui batas ketika mendapat kesenangan. Dan yang terakhir, dipahami dalam pengertian sangat luas sebagai tugas keagamaan maupun kemanusiaan. Nah, itu tadi 5 macam makna amanah ya. Oh ya, ternyata amanah itu adalah beban yang harus diemban setiap mukmin ya. Nah, jadi bukan hanya seorang pemimpin saja. Nabi Muhammad SAW menegaskan bahwa setiap orang itu adalah pemimpin ya. Setidaknya itu dia memimpin dirinya sendiri, ge. Nah, amanat itu pada hakikatnya adalah sebuah tanggung jawab yang besar, ge. Nah, saking beratnya sebuah amanat ini telah Allah tawarkan kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Namun semuanya enggan memikul amanat itu karena mereka khawatir akan mengkhianatinya. Lalu dipikulah amanat itu oleh manusia ya, walaupun sebenarnya manusia itu amat zalim dan bodoh ya. Sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Dan dipikulah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh, sebagaimana dalam Quran Al-Ahzab ayat 72 ya. Akibat orang yang amanah ya, ternyata orang yang amanah itu mempunyai akibat ya, tapi mungkin akibatnya baik. Nah, barang siapa yang menunaikan amanat maka baginya pahala yang melimpah, tetapi sebaliknya barang siapa yang tidak menunaikan atau bahkan mengkhianatinya maka baginya siksa yang keras. Nah, jika seseorang itu bersifat amanah baik secara pribadi, kepala rumah tangga, ataupun pemimpin di lingkungan suatu komunitas masyarakat atau di tempat kerja, itu termasuk memimpin di suatu wilayah, maka ia mendapatkan sebuah kepercayaan dari manusia dan kemuliaan dari Allah. Nah, mereka itu akan mendapat keuntungan dari sifat amanat tersebut. Kalau yang tadi akibat orang yang amanah, sekarang akibat dari orang yang tidak amanah ya. Nah, akibat tidak amanah itu dalam Islam seperti di bawah ini ya. Silahkan disimak. Yang pertama ada kehilangan iman. Nah, orang yang tidak amanah itu pasti kehilangan iman ya, karena dia tidak dapat kita percayai, dia tidak jujur, ge. Yang kedua, termasuk ciri-ciri orang yang munafik. Kenapa bisa munafik? Iya, karena dia di depan kita baik, tetapi ternyata di belakangnya malah sebaliknya. 3, menjadi orang yang rugi. Kenapa dia bisa dirugikan? Sebab dia sudah tidak dapat dipercaya oleh orang lain ya. Makanya dia menjadi orang yang rugi. Tidak dipercaya karena dia melakukan khianat. 5, mendapat laknat dari Allah Subhanahu wa taala ya. Naudzubillahi min dzalik. Dan yang keenam yaitu mendapatkan penderitaan di akhirat. 7, dipermalukan di akhirat. 8, menjadi pengkhianat Allah dan Rasulnya. 9, dibenci oleh Allah. Dan yang ke-10 adalah calon penghuni neraka. Dan masih banyak lagi ya. Sekarang kita ke contoh perilaku amanah ya. Nah, perilaku amanah itu merupakan perilaku yang mulia ya, yang wajib dimiliki oleh setiap insan manusia. Nah, dengan adanya perilaku ini itu menjadikan setiap manusia itu dapat merasakan
keamanan serta kenyamanan dalam melakukan hubungan antar manusia, oke? Nah, berikut ini adalah contoh-contoh perilaku amanah ya. Yang pertama ada menjalankan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala serta kedua orang tua kita ya. Selama itu di atas perintah kebaikan. Jadi selama orang tua kita itu memerintah kita harus melaksanakannya ya. Selagi itu positif, selagi itu baik, harus kita laksanakan. Dan yang kedua adalah mengerjakan PR serta tugas yang diberikan oleh guru ya, maupun atasan kita dengan sebaik mungkin. Nah, jadi kalau untuk kalian, karena kalian masih sekolah, masih pelajar, jadi harus mengerjakan tugas dari Bapak Ibu guru yang sudah diberikan, ge. Dan yang ketiga, tidak menambahi bahkan mengurangi suatu ucapan yang tidak sebagaimana mestinya ya. Jadi kalau mengatakan sesuatu itu harus yang sesuai ya, yang perkataan yang benar, tidak boleh ditambahi yang jelek. 4 yaitu menjalankan tugas tanggung jawab kepemimpinan atas jabatan yang dititipkan ya. Jadi sebagai seorang pemimpin itu harus menjalankan dan tanggung jawabnya sebagai seorang pemimpin ya, harus betul-betul dapat dipercaya. Dan yang kelima adalah menjaga diri kita dari perbuatan dosa ya, sebab badan ini itu merupakan titipan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya sebisa mungkin kita jangan sampai melakukan perbuatan dosa ya. Ya contohnya kalau tidak mau dicubit ya jangan mencubit ya. Itu tadi pembahasan daripada akhlak terpuji tentang amanah ya anak-anak. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Kita bisa mengambil hikmahnya bahwa kita harus senantiasa menjadi orang yang amanah agar tidak merugikan diri sendiri dan orang lain ya. Sebelum pembelajaran hari ini kita akhiri, marilah kita bersama-sama mengucapkan hamdalah dulu ya. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Sekian pembelajaran hari ini. Brina mohon maaf apabila ada salah kata. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.